hal seperti ini misalnya. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Distrust. Nah, political distrust ini yang kemudian bisa digoreng sedemikian rupa untuk menciptakan delegitimasi bukan hanya pada proses politiknya, tetapi juga pada hasil pemilunya, pada bagaimana kepemimpinan yang akan datang. Nah, ini yang kemudian menjadi situasi yang agak belum problematik. mulai sudah ada bahan-bahan untuk dasar gugatan di kemudian hari. Ya. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal, Bang. Memang di dalam konteks ini kita perlu mengantisipasi bahwa apakah data ini bisa kemudian dijadikan sebagai instrumen politik untuk memenangkan, termasuk melakukan manipulasi suara. Itu yang nanti atau akan tidak. kita tanya di segmen ketiga dengan kita ulas nanti dengan dengan di KPU di sini. Bagaimana data itu nanti disalahgunakan? Apakah memang benar bisa disalahgunakan sehingga memenangkan satu calon tertentu? Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Bikin pintu yang dia bisa nanti keluar masuk sembarangan, terserah dia. Ya. Di dalamnya begitu dia dapat akses admin gitu atau akses root gitu, akses tertinggi dalam jaringan, dia bisa ngapain aja, Bang? Bisa nyuri data kayak sekarang, dia bisa merubah data, bisa merusak data, bisa menduplikasi data gitu. Dan bisa ngapain aja di situ. Berarti nanti data rekap pemilu bisa dirubah. Kalau dia mau suka-suka aja gitu. Ya, kalau dia mau, makanya yang sebelah kiri gue ini stres dua-duanya. Cuma kan gini Bang, apa namanya di undang-undang pemilu kan harusnya data yang sah menurut hukum adalah undang-undang perhitungan secara manual. Itu lembar C1 begitu. Tetapi, ini tetapinya nih, kalau sampai ternyata nanti dipublikasikan oleh KPU, kan publikasinya pakai sistem komputer tuh, pakai website tuh, pakai komputer begitu. Di komputer bilang si A yang menang, ternyata di sini kalah gitu. Bedanya 20 juta, Bang. Kira-kira yang kalah mau terima nggak? Gimana ini Pak Arief? Pasti nggak mau terima. Kalau data ini nanti disalahgunakan sehingga hasil rekapnya berbeda dengan data manual, itu mungkin nggak terjadi? Sebetulnya saya agak sulit membayangkan itu bisa berkorelasi langsung dengan hasil pemilu ya. Karena data pemilih ini kan berarti mereka akan menggunakan daftar pemilih ini. Jadi bukan menggunakan sistem rekapitulasi untuk mengubah hasil. Tapi data pemilih inilah yang dimanfaatkan agar dia menguntungkan dirinya mau memilih jagoannya. Gitu. Misalnya sekarang kan dia tahu bukan hanya daftar namanya saja. Tapi dia juga tahu dia ada di RT berapa, RW berapa, di TPS mana. Nah itu berbahaya kalau... Bahayanya di mana? Dia akan memetakan orang ini kelompoknya siapa, pendukungnya siapa. Lalu dia akan memutuskan, saya harus masuk ke area yang mana, misalnya begitu. Dalam rangka untuk memenangkan serangan subuh, serangan pajar dan sebagainya. Tapi bisa saja begitu. Nyuri data itu hanya sebagian kecil dari kemampuan si Jimbo itu, masalahnya. Karena begitu dia bisa masuk ke dalam, saya nih bisa masuk ke dalam nih, saya bisa ngapain aja besok ke saya gitu. Bahkan kalau mau saya rusak aja semua server KPU gitu. Nah, mati total itu. Memang yang saya khawatirkan itu tadi. Makanya kan publik sebenarnya perlu tahu. Ketika data ini diambil, data aslinya ini rusak enggak? Kalau data ini juga dirusak, itu sudah. Atau dirubah. Dan KPU nggak mungkin tahu sekarang ini. Itu pasti jangka lama ya. Kalau kemarin sih bilangnya pencetakan DPT tetap sesuai dengan jadwal gitu, nggak ada gangguan begitu. Kata KPU sih gitu sih ya gitu. Saya mengkhawatirkan nanti saja gitu, ketika perhitungan Pak itu loh. Bestari Barus, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus dipidana sekarang ini? Seperti disampaikan tadi, Abang nyimpan data saya, kemudian Abang tidak bertanggung jawab, bocor data itu, ya saya kira disinilah aparatur hukum harus masuk. Begini Bang, jangan dulu berpikir, oh ini satu kasus ini. Kalau seorang Jimbo itu bisa masuk, artinya potensinya bukan cuma mencuri data ini saja. Oke, yang lain juga. Terlalu banyak pintu itu terbuka berarti. Nah ini terbuka, dibuka, atau dijebol, yang mana ini? Gitu loh. Nah ini yang perlu kemudian kenapa tadi saya sampaikan bahwa Pak Kapolri harus memberikan atensi terhadap hari ini. Demi hasil pemilu yang baik tadi, mengingat KPU itu harus jadi rumah aman bagi hasil pemilu.
bukan jadi rumah apakah ini nanti gitu menjadi pemilu pihak yang kalah akan memakai alasan ini? Ini gua kalah gara-gara dulu udah diretas. Ya kan saya katakan tadi Bang, berpotensi seperti berpotensi itu. menimbulkan Maka kekacauan. sebelum itu terjadi, saya kira harus ada pembenahan yang betul-betul dilakukan oleh KPU dan sekarang harus rilis. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan keluar negeri lagi dulu. Ya. Ini yang dilaksanakan dulu, perbaiki ini semua. Pak Sihombing, tim Dewan Pakarnya Ganjar. Baik. Saya pikir ya saran saya ya kepada Kapolri, karena ini delik umum, saya kira tidak ada salahnya Pak Kapolri, pihak kepolisian mengusut ini secara tuntas. Karena kalau memang ada orang-orang tertentu yang diduga melanggar pidana, saya kira diproses saja. Kan tidak harus melalui proses pengaduan, itu yang pertama. Supaya jangan nanti semakin berkembang lagi, semakin tak terkendali lagi persoalan ini. Yang kedua saya melihat bahwa ini soal data pribadi penduduk Indonesia. Ini pelanggaran HAM. Kalau misalnya ini dibocorkan sedemikian rupa. Sudah bocor, bukan kalau lagi. Oke, sudah bocor bahkan 500.000 gratis. Dikasih gratis. 500.000 penduduk gratis. Data pribadi kita sudah di tangan seseorang, itu kan pelanggaran HAM. Mau tak Jangan mau, lupa orang yang bertanggung jawab menyimpan data subscribe, ini, like, katakanlah dan dalam hal ini lonceng. KPU harus mempunyai tanggung jawab tentang hal ini. Artinya publik bisa menuntut KPU, kok data pribadi saya bisa dibocorkan. Kemudian saya melihat bahwa ini kalau istilah kampung kita di Medan, dari penjelasan kita, ngeri kali gitu kan. Kenapa saya katakan ngeri kali? Karena memang terkonfirmasi bahwa memang pengelolaan data di KPU saya kira mengalami suatu permasalahan. Kenapa saya mengatakan kok bisa bocor sedemikian rupa 204 juta begitu ya. Dan kalau dikatakan tadi soal rekapitulasi, kalau misal jumlahnya berbeda bisa chaos, bisa yang terjadi gitu ya. Kalau nanti di akhir pemilu kita, katakanlah menjelang selesai pemilu, ada chaos yang bertanggung jawab siapa? Ya KPU, karena memang ada bocor seperti kalau ini. Kalau begitu ada pertanyaan. Boleh sedikit saya tambahkan bahwa kalau memang katakanlah ini terjadi chaos gitu ya di masyarakat karena ketidakpuasan, maka KPU harus bertanggung jawab karena ada datanya diretas. Yang terakhir saya mau katakan bahwa siapa yang diuntungkan dari sini, kan begitu tadi. Menurut saya, dari sudut teori politik yang punya kekuatan untuk melakukan penyimpangan, yang punya kuasa dan relasi kuasa. Jadi orang yang ada di situ yang bisa memanfaatkan gitu. Artinya yang bahwa punya kuasa, relasi kuasa. Relasi kuasa. Dan kemudian kalau tidak selamanya orang yang kalah itu menuntut lalu itu salah, tidak. Karena boleh jadi yang menang itu juga memanfaatkan relasi kuasa dan kuasa. Kalau begitu ada pertanyaan saya kepada Pak Ari Budiman. Tanpa mencuri pun, kalau memang ada relasi kuasa dan kuasa, kan boleh dia minta diam-diam tanpa mencuri. Kira-kira begitu. Gini Pak, waktu Bapak sebagai ketua KPU, ya, kalau ada penguasa misalnya yang minta dari Bapak diam-diam, mungkin nggak Bapak nolak? Nolak. Saya lakukan itu. Nolak. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan di luar prosedur ketentuan yang berlaku, saya nggak bersedia. Betul. Ya, saya tahu itu idealnya begitu. Oh, itu saya lakukan. Tapi secara politik sekarang ini, sekarang. kalau misalnya ada oknum penguasa ya yang ingin mengambil data itu tanpa harus melibatkan ahli seperti Bapak ini, dengan sukarela diambil diam-diam, itu segala kemungkinan bisa terjadi kan? Saya bisa jawab Pak Oman itu. Ya. Boleh saya jawab itu? Kita ambil aja kasusnya misalnya katakanlah Agus Raharjo, gitu ya. Ketika itu terjadi, peristiwa itu kan tidak apa-apa. Artinya kalau misalnya, ini contoh saja, kalau Pak Arief memberikan itu, suatu ketika kan bisa teriak lagi. Oh Pak Arief yang berikan data ke kami. Yang saya tanya, maksud saya, kenapa harus diretas? Itu maksud saya. Kenapa harus diretas? Ya, minta diam-diam dari belakang juga boleh oleh oknum penguasa. Itu maksud saya. Siapa Bang? Justru itu. Basis maksud ngeretas ini siapa? Ya, saya nggak tahu. Enggak, tapi basis pertanyaan Bang Hotman itu sebenarnya secara tidak langsung menepis basis argumen dari Bang Emrus. Betul, kalau misal memang kemudian lingkaran kekuasaan memiliki akses untuk mengintervensi itu, maka seharusnya dia bisa melakukan itu secara diam-diam. Secara diam-diam, tidak dia dipermukakan. punya semua. Tapi itu berisiko. Tapi itu berisiko. Iya, loh, bukan berisiko. Itu kan konteks diam-diam. Ini kan basis pengandaian. Artinya memang besar kemungkinan seperti yang dilakukan investigasi oleh sejumlah pakar bahwa memang ini bukan melibatkan elemen di dalam konteks pemerintahan itu sendiri. Besar kemungkinan mungkin saya coba ini mencermati dari beberapa pengakuan dari kalangan hacker gitu ya. Itu bagian dari pembuktian kapasitas mereka. Seringkali kemudian yang menjadi sasaran tembak mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk NASA. Tapi ada pertanyaan saya,
Masa cuma 1,5 miliar? Nah, itu artinya kan receh. Harganya Receh. Benar. Ini di dompet gue juga ada segitu sekarang. Nah, itu mengkonfirmasi kembali. Ini apakah memang itu sengaja? Apakah ini ada dalangnya atau memang bukan hacker yang benaran mencuri? Jangan lupa Kok cuma subscribe, 1,5 miliar? like, dan lonceng. Yang lebih penting lagi nanti sebetulnya Mas Pratama dan teman-temannya itu